Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syema, MPM 1940 60 607, Lokal A1 BK19, MK Agama Islam, dosen pengampu Ibu Nurul Fadilah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, dan tantangan Islam di Indonesia. Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia saat dinasti Umayyah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Indonesia dikenal akan rempah-rempahnya, ramai dikunjungi oleh perdagangan dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya melakukan perdagangan saja, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia pun juga berdakwahkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Alasan mengapa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat karena Islam yang disebarkan melalui jalur perdagangan antara Indonesia, Cambai, Gujarat, Timur Tengah Eropa. Yang kedua adalah teori Mekah. Pada abad pertama Hijriah, yaitu kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi sampai 8 Masehi, yang berlangsung di Arab. Dengan bantuan Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang Cina Asia Timur, Bani Umayyah Asia Barat, dan Sriwijaya Asia. Sementara teori yang menanyakan Islam masuk pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Sumatera Pasai menjawab bukan sebagai awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan Islam di Nusantara. Teori ketiga adalah teori Persia. Islam datang ke Nusantara dan memutar agama Islam ke berbagai masyarakat dengan damai. Berikut cara melakukan guna menyebar Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan. Dikarenakan Indonesia bergantung pada strategis untuk jalur perdagangan dan juga merupakan penghasil rempah-rempah yang sudah pasti di Indonesia, banyak disinggahi para pedagang dari segala penjuru dunia, termasuk perdagangan Islam. Banyak dari pedagang yang tinggal dan membangun pemukiman serta berdakwah. Yang kedua adalah perkawinan. Banyak para pengusaha yang menikahi putri mereka dengan para pedagang Islam karena pada saat itu para pedagang Islam dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Yang ketiga adalah pendidikan. Para pedagang Muslim membangun pondok pesantren sebagai sarana mendakwakan Islam di Indonesia yang dipimpin langsung oleh para guru agama Islam dan para ulama. Para santri yang sudah lulus belajar di pondok pesantren akan mendakwakan agama Islam seketika mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Yang keempat adalah kesenian. Dakwah Indonesia juga dilakukan dengan menggunakan kesenian. Dimanapun, para dakwah menggunakan media senior untuk memperkenalkan Islam ke penduduk pribumi. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk berdakwah. Yang kelima adalah tasawuf. Penyebaran agama Islam ke penduduk pribumi dengan konversi teosofi yang sudah bercampur dengan pemahaman masyarakat Indonesia, karena pada umumnya para pendakwah paham tentang hal-hal magis dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, seperti contoh Syaikh Hamzah Pansuri, Samsudin Sumatrani, Nuruddin Ar-Ranri, Abdur Rauf Sengkel, dan dari Aceh. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam yang terkenal menduduki wilayah Indonesia tentu saja dapat
hal yang sudah ada sejak lama di wilayah Indonesia, mudah diterima karena memiliki beberapa faktor yang memungkinkan. Yang pertama adalah ajaran agama Islam begitu sederhana, mudah dipahami dan mudah diterima. Yang kedua adalah untuk memeluk agama Islam sulit karena hanya dua kalimat syahadat. Pengakuan iman adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga adalah upacara dalam agama Islam begitu sederhana dan tidak sulit. Yang keempat adalah Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam menyetujui. Yang kelima adalah Islam menyebar sangat dengan damai. Yang keenam adalah kekuatan dalam bidang politik pada pandangan Muslim dari kelas atas. Yang ketiga adalah Muslim dianggap kuat dalam urusan militer. Kedelapan adalah runtuhnya dalam kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya merupakan kekuatan yang kuat bagi perkembangan kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Yang kesembilan adalah Islam telah mengajarkan bahwa ibadah dapat dilakukan di mana saja, di tempat itu suci dan tidak perlu takut, tidak dilindungi oleh keberadaan Tuhan. Yang kesepuluh adalah untuk menyajikan dan realisasikan orientasi suci di mana khutbah menulis teks yang dipahami dan dihafalkan. Yang ke-11 adalah Islam memperlakukan moralitas penduduk asli. Yang ke-12 adalah pengkhotbah pandai menyembuhkan obat sangat pakar di kalangan masyarakat adat. Soal selanjutnya adalah tantangan Islam di Indonesia. Melihat dari situasi sekarang ini, pertahanan Muslim di Indonesia agaknya akan semakin berat. Mengingat tahun 2018 adalah tahun politik di mana akan diadakan pilkada serentak di 171 daerah umat Islam. Bagi penduduk mayoritas di negeri ini akan menjadi komunitas yang menarik di ajang 5 tahun ini. Hal tersebut adalah tantangan umat Islam di tahun 2018, ditambah lagi dengan tantangan lainnya yang tentu akan semakin menguji istiqomah dan keimanan. Contohnya seperti tahun politik. Pada tahun ini para caleg dan cagup akan berlomba-lomba memikat hati umat Islam. Contohnya dengan sowan ke pesantren mengadakan pengajian, pembagian sembako gratis. Ini adalah cara mereka untuk mencuri dan mencari perhatian mereka. Contoh berikutnya adalah solidaritas Muslim tertindas. Karena tahun 2018 adalah tahun politik, sehingga yang akan sering menjadi sorotan adalah peristiwa-peristiwa politik, sehingga tak jarang fokus terhadap politik, membuat isu-isu Muslim tertindas menjadi terpinggirkan, sehingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan lepas dari ketertindasan. Sebut saja umat Islam Palestina yang belum lama di dunia dibuat geger oleh pengakuan Donald Trump terhadap Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Sekian dari saya, itu tadi penyampaian materi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.